anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, bagi anak-anak yang masih daring, semoga sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pagi hari ini. Dan tentunya bagi anak-anak yang PTM bangunnya lebih awal ya, karena harus berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat. Dan dimanapun anak-anak berada, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita di terakhir ya, pembelajaran subtema 3 dari tema 4. Itu pembelajaran yang ke-6. Dalam pembelajaran yang ke-6 ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama, ungkapan saran. Yang kedua, pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Yang ketiga, perkalian dengan hasil yang diketahui. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, ungkapan saran. Nah, apakah pernah anak-anak mengungkapkan saran kepada orang lain, terutama kepada orang-orang terdekat anak-anak ya? Nah, ungkapan saran itu intinya hal-hal yang positif yang kita sarankan. Nah, kalimat saran biasanya bersifat positif. Tujuan dari kalimat saran adalah untuk memberi pertimbangan penyelesaian terhadap suatu masalah. Nah, sini ada contoh yang kita pelajari, contoh teks berikut. Nah, sampah adalah sumber penyakit. Bila lalat hinggap di sampah, kemudian hinggap di makanan yang kamu konsumsi, maka kamu dapat terserang penyakit diare. Oleh karena itu, sebaiknya kamu menutup makananmu supaya tidak dihinggapi lalat. Selain itu, jagalah kebersihan lingkungan tempat tinggalmu. Ini ya ungkapan saran. Nah, contohnya sebaiknya kamu menutup makananmu supaya tidak dihinggapi lalat. Lalu, selain itu, nah itu kalimat yang digunakan dalam saran. Jadi menggunakan kata sebaiknya, selain itu, alangkah baiknya. Nah, itu kata yang biasa kita gunakan untuk membuat kalimat saran atau mengungkapkan saran kepada seseorang. Nah, ingat kalimat saran itu bahasa yang sopan, selalu menggunakan bahasa yang sopan, yang bersifatnya positif untuk membangun kebaikan kepada orang lain. Seperti itu. Nah, tergantung lagi saran yang mau kita berikan itu sesuaikan dengan masalah yang dihadapi ya. Sesuaikan kalimat sarannya sesuai dengan kalimat yang dihadapi, seperti itu. Oke? Nah, yang kedua adalah pelajaran PPKN tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bertetangga. Dalam kehidupan bertetangga, ada hak dan kewajiban yang menyertainya. Perlu ada kesadaran pribadi dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Sebagai contoh, jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan, tentu menjadi kewajiban kita untuk membantunya. Begitu pula sebaliknya, di saat kita membutuhkan bantuan orang lain, maka tetanggalah yang akan ganti membantu kita. Nah, itu ya, kamu juga harus tahu tentang hak dan kewajiban dalam bertetangga. Nah, kewajiban kita sebagai tetangga yang baik adalah saling tolong-menolong di saat tetangga kita terkena musibah,
ada yang meninggal atau membuat acara, nah kita membantu semampu kita. Nah, itu kewajiban kita ya. Lalu menjaga agar suasana di lingkungan bertetangga itu aman, tertib, bersih, rukun. Nah, itu kewajiban kita sebagai tetangga. Lalu hak kita, apa sih hak kita? Nah, hak kita itu kita berhak memiliki tetangga yang baik, yang saling tolong menolong, seperti itu. Hak untuk didengarkan, dihargai, dihormati. Oke, nah contoh di sini ya. Nah, ini contoh kewajiban bertetangga. Ada yang memberi makanan kepada tetangga, ada yang membersihkan lingkungan. Nah, itu kewajiban kita bertetangga. Saling memberi itu juga kewajiban kita ya. Nah, hak kita tadi adalah saling mau didengarkan, dihargai, dihormati. Nah, dan dihargai sebagai tetangga ya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain, seperti itu. Karena hak dan kewajiban itu selalu berimbang. Oke, anak-anak. Selanjutnya pelajaran matematika tentang perkalian dengan hasil yang diketahui. Nah, perhatikan contoh berikut. Ibu memiliki 50 buah mangga. Buah mangga tersebut akan dibagi-bagikan kepada tetangga dengan jumlah yang sama. Berapa kemungkinan jumlah tetangga dan jumlah mangga yang akan diterima? Nah, kita lihat ya di sini. Jumlah semua mangga 50. Jumlah tetangga kali jumlah mangga tiap tetangga. Nah, ini karena hasilnya sudah kita ketahui ya, sebanyak 50. Jadi anak-anak cari untuk mendapatkan 50 itu kali berapa. Nah, contohnya di sini. Yang pertama itu 25 dikali 2, hasilnya 50. Lalu 10 dikali 5, hasilnya 50. Lalu 5 dikali 10, hasilnya 50. Seperti itu ya anak-anak. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.